Sudah berapa lama Mas hidup beraktivitas di Gabahan? Saya di Gabahan lebih dari 30 tahun. 30 tahun, kurang lebihnya. Sudah 30 tahun. Jadi Gabahan itu di abad 1400 atau abad 14 menjadi pusat kadipaten setelah Bubaan. Jadi Bubaan dulu, setelah Bubaan pindah ke Gabahan selama 7 tahun. Kenapa Gabahan? Kenapa Gabahan menarik? Kenapa Gabahan ada kerang kembang kan gitu? Karena Gabahan itu dulu sebagai pusat keramaian. Karena kalau bicara tentang kadipaten, artinya Gabahan itu bagian dari hal penting berdirinya kota Semarang pada saat itu di abad 14. Di mana kekuatan atau kekuasaan Demak masih berkuasa pada saat itu. Kenapa kak bisa disebut Gabahan? Gabahan itu kan identik sama butir padi. Iya. Ada nggak hubungannya sini dengan istilah-istilah kayak butir padi? Atau memang di sini adalah sumber kehidupan? Karena padi itu kan beras kan pada saat itu menjadi salah satu sumber kehidupan. Lah, yang menarik di Gabahan, Gabahan itu bukan berarti tempat penampungan selepan bukan, atau aktivitas masyarakat yang menjadi petani atau penanam padi terus dikumpulkan di Gabahan. Enggak, Gabahan itu bagian dari sumber kehidupan. Kita butuh air, Gabahan enggak kekurangan air. Kita di Gabahan enggak kekurangan sandang dan pangan. Gabahan itu luar biasa. Jadi Gabahan ini kan menggambarkan sumber hidup sebenarnya. Selain air, kekuatan manusia dari itu. Mungkin menangkapnya dari itu. Tapi ada beberapa orang-orang sepuh dulu, Gabahan itu bagian dari pembuatan gerabah. Tapi saya tolak, bukan gerabah, jauh gitu loh. Gabahan, kalau kita bicara tanah Gabahan, di Semarang ini kan hampir 70% lautan. Sangat tidak mungkin sekali Gabahan itu ada petak-petak sawah. Tapi kalau rawa-rawa iya, kan begitu. Nah, di sini ada berapa kampung Mas di Gabahan? Kalau di Gabahan itu banyak kampung dan banyak gang. Jadi Gabahan itu setelah pemekaran wilayah menjadi kelurahan. Dulu gak Gabahan. Kalau orang-orang dulu menyebut itu, ada yang menyebut dadah kawat. Karena itu tanah tuan tanah yang dipagari kawat berduri, sehingga disebut dadah kawat. Ada juga yang mengatakan tugu, cagak gendero. Jadi Gabahannya itu hilang. Padahal di catatannya, Gabahan itu ruang yang sudah ada sejak dulu. Nah, menariknya di Gabahan itu ada beberapa gang dan namanya lain-lain. Yang menang di Gabahan, satu-satunya kampung multi etnik dan multikultural, tidak pernah ada gesekan antar pendatang dengan penduduk asli di Semarang. Nah, penduduk asli di Semarang di Gabahan ini orang-orang Tionghoa. Di sini ya? Dan yang apa ya, kalau aku bilang pribumi yang mana nggak tahu. Jadi Gabahan itu terbentuk karena urban. Banyak orang-orang Klaten datang ke Gabahan, banyak orang-orang dari Purwodadi ke Gabahan, orang-orang Kebumen ke Gabahan, orang-orang Demak ke Gabahan. Lah, di sini muncul alkulturasi budaya lewat kuliner, lewat bahasa tutur, lewat gerakan sosial ini, sehingga Gabahan itu satu-satunya kota multi etnis, satu-satu kampung multikultural yang tidak pernah ada gesekan. Interaksinya luar biasa. Dan karena apa orang dari luar itu kalau datang di sini, apakah di sini itu salah satu pusat kota sebelum menjadi Kasimpang Lima atau mana? Karena kan namanya daerah Jujukan kan berarti ekonomi ada perputaran yang besar Mas di situ Mas. Jadi kenapa banyak pendatang yang datang ke Gabahan tadi? Bahwa Gabahan itu sumber hidup. Kan begitu. Siapa yang datang ke Gabahan, siapa yang datang ke Semarang, pasti akan menjadi kaya. Kenapa? Karena setelah terjadinya urbanisasi ya, dari masyarakat itu ke Gabahan, dari Demak ke Gabahan, dari Welahan ke Gabahan, dari Kebumen ke Gabahan, itu memunculkan kekuatan ekonomi lewat produk mereka.
ada gitu. Dan tadi saya melihat di pasarnya ya, ada yang warung khas Semarangan, Iya. ada yang jualan kiri, ada yang jualan nasi pecel itu Iya. gabungan Mas Anda. Iya. Nanti kira kan dari Kidul, Solo, ya, betul, selatan, tadi kita bilang gitu. warung Semarangan dari sini, Iya. terus ada yang jualan kue-kue itu ada yang sebagian dari Wetan. Iya. Ya. Jangan salah ya. Seperti warung lontong kios tadi yang punya seorang Tionghoa itu dan asli Semarang. Iya. Tapi memang konsep pedagangnya orang-orang Tionghoa seperti itu. Terus ada sate kere. Kalau di Semarang sate lontong. Ya. Kalau di Solo nasi liwet, di Semarang jadi sego ayam. Nah begitu. Terus dari Demak ke sini ada jamu jun. Kalau di sana Jamu jun, mengatakan iya. jamu coro. Ya. Gilu-gilu kan produk asli Semarang. Iya. Bahwa orang Klaten sekarang menjadi identitas kuliner masyarakat Semarang. Kan begitu. Wedang ronde, wedang tahu, apalagi tahu gimbal. Gimbal ya. Itu kan berangkat dari urban itu. Ya Iya. kenapa nggak urban? Dan sumber hidupnya dari itu ternyata. Kan begitu. Dan kamu gilu-gilu barang nggak jauh dari sini Mas? Tidak jauh. Karena lahirnya gilu-gilu dari Gaban. Semua dari Gaban. Apa yang tidak dari Gaban? Jamujun dari Gaban. Tadi kalau jenengan lewat jalan inspeksi, itu dulu Kampung Ledok. Kampung Ledok itu menciptakan beragam kuliner. Jamujun lahir di situ, tahu gimbal lahir di situ. Terus yang di Tong Ajong Seong itu melahirkan wedang tahu dari Seong itu. Terus yang di Brumungan Duko, wedang ronde. Ini kan sangat luar biasa di Gaban ini. Dan kalau dijadikan catatan sejarah bahwa Gaban pada abad 14 menjadi pusat kadipaten, benar. Tadi Mas Ucup bilang kan, Iya. paling tidak menjadi pusat keramaian. Ya. Kalau masyarakat sekarang Kembang atau Gaban mengatakan bahwa itu makamnya Syekh Lami. Syekh Lami. Dulu Gaban pada tahun 80-an itu lebih mengadakan kegiatan keagamaan di tingkat kepercayaan. Sepi angen-angen tresno dibales tresno nyatane tresno dibales matur nuwun wis nyaman sempet sayang kok malah hilang. Apa yang ku rasakan, ku ingin engkau tahu dan berbagi bersama. Buka kita buka hari yang baru, sebagai semangat langkah ke depan, jadi pribadi baru. Buka kita buka jalan yang baru, tebarkan senyum wajah gembira dalam suasana baru. Bukalah semangat baru, bukalah semangat baru, bukalah semangat baru. Yeah, they live in the
chocolate covered strawberries and wine. She likes notes that say I love you all the time. Roses at your feet, baby girl be mine. Baby girl be mine. Termasuk tadi ada makam yang dengan jelaskan itu, tapi sayangnya kita belum bisa masuk karena beliaunya kerja. Itu siapa mas kalau bisa? Kalau masyarakat Karangkembang atau Gaban mengatakan bahwa itu makamnya Syekh Lanu. Syekh Lanu. Apakah dulu seorang tokoh penyebar agama atau tokoh yang menghidupi wilayah ini lewat gerakan-gerakan beliau, atau tokoh seniman atau apa? Syekh itu guru ya mas, ya kan? Artinya beliau itu juga bagian dari penyampai. Mungkin kapasitasnya sebagai personal yang mempunyai tugas membersihkan, mungkin seperti itu. Grebek Maulid itu bagian dari gerakan spiritual, semangat bahwa Gaban itu ada. Grebek Maulid itu tidak lepas dari Kidul dan Jogja mungkin, kan begitu. Kita ambil ke sini kenapa? Karena ikatan emosional Semarang dengan Kidul ini sangat kuat. Nah, Grebek Maulid itu kan bagian dari gerakan atau kegiatan orang-orang yang berkecimpung di keagamaan ya. Jadi dulu gerakan-gerakan atau Grebek Maulid itu sangat minim di situ. Monggo. Dulu Gaban pada tahun 80-an itu lebih mengadakan kegiatan keagamaan di tingkat kepercayaan masing-masing. Artinya gini, yang mengadakan kegiatan keagamaan biasanya dilakukan masyarakat Klenteng. Jadi tertanam betul setiap hari-hari yang diperingati orang-orang Tionghoa itu selalu ada peringatan seperti itu. Nah, di Gaban ini kan masjidnya baru. Nah, gerakan kebudayaan membangun sebuah alkulturasi budaya, menciptakan ruang multikultural atau multi etnik di situ, Gaban menjawab dengan gerakan itu. Jangan salah, Grebek Maulid kemarin melibatkan beberapa UMKM yang diikuti tidak hanya orang-orang Islam. Ada orang-orang non-Islam juga terlibat di dalamnya. Karena kalau kita bicara Grebek secara luas, kan begitu. Kalau ya, serawung seperti itu ruang serawung. Bagian dari mengedukasi masyarakat bahwa Gaban itu ada dengan beragam etnik dan multi. Jadi orang-orang tuh lewat di sini, Mas Gunung, begitu masyhur jenengan di sini dicintai warga masyarakat. Karena apa yang sudah jenengan tinggalkan dan tandukan. Selain Grebek Maulid, ada nggak rencana jenengan mau bisnis? Gini, sebelum Grebek Maulid itu saya sudah mengadakan event yang bernama Grebek Kampung Sejarah. Nah, itu Grebek Kampung Sejarah itu yang mengawali. Kenapa Grebek Kampung Sejarah? Karena memang harus mencatat dengan action, tidak hanya tulisan. Gitu. Jadi gerakan-gerakan untuk membuat ruang-ruang giat kebudayaan adalah bagian mengedukasi masyarakat bahwa Gaban itu ada, Gaban itu penting, Gaban itu catatan sejarah yang harus dikuatkan. Dan dengan apa? Dengan kegiatan melibatkan semua unsur masyarakat. Dari Grebek Kampung Sejarah ini memunculkan hal-hal baru seperti berdirinya masjid akhirnya menjadi ruang diskusi untuk mengadakan kegiatan yang lebih besar. Ini saya jalan ke sini melihat suatu bangunan musola dengan tulisannya dibangun kedua tahun 1966. Itu real? Iya, real. Dibangun kedua tahun 66. Artinya iya, berarti pertamanya dulu musola itu kan langgar ya kalau orang Gaban bilang. Itu dulu tingkat mas, tidak seperti itu. Bangunan pertama identik langgar itu tingkat di bawahnya untuk penampungan barang-barang lah. Kalau dulu itu becak-becak masih bisa di bawah musola itu, di bawah langgar itu yang dibangun 66 itu namanya musola Al-Ghafur. Nah musola itu titik terangnya
apa ya, melahirkan banyak hal. Ada Laras Madiyo lahir di musola itu. Laras Madiyo. Laras Madiyo itu syiar dengan tembang-tembang mocopat. Lahir di situ. Terus kekuatan Nahdlatul Ulama pada saat terlibat di dalam politik praktis dilahirkan di Gaban juga lewat musola itu. Langgar pada saat itu. Dan lahirnya takbir keliling itu yang mengawali adalah langgar itu. Jadi sehingga masyarakat banyak yang ikut mengadakan takbir keliling. Takbir keliling di Semarang pertama kali adalah di Langgar Gaban itu. Walaupun yang membawa itu orang Demak. Kalau daerah mungkin seperti itu ya, sudah biasa ya. Bisa monggo Bu. Makanya tadi semua berkumpul di sini, kaum-kaum urban mengelabirkan sebuah kehidupan, melahirkan budaya baru, membawa daerahnya dari budaya masing-masing dan terakulturasi di sini Mas ya. Dan kita nggak sadar bahwa kita itu menginjak di daerah Karanganyar 8. Ya. Karanganyar ini dulu gerakan Kami Kapi. Kita ya, Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Pelajar. Nah ini, Kapi kami itu apa ya, gerakan pelajar untuk melawan pada saat itu juga ada di sini. Nah gedungnya tepat di belakang kita. Nah itu gedung Kapi. Lah gedung Kapi pada saat itu menjadi kekuatan sumber air minum karena di situ ada ledeng ya. Jadi semua masyarakat di Gaban itu nyari airnya di situ, di gedung Kapi kami. Lah, ini kan menarik sekali. Tetapi ini kan mulai hilang, ya, karena pembangunan atau populasi penduduk semakin tidak seperti itu, akhirnya hilang dengan sendirinya. Dan dengan giat kebudayaan ini akan melahirkan lagi bahwa kita punya sejarah penting. Ada jenengan mengekspos kegiatan atau memvisualkan seperti ini. Saya mewakili masyarakat Gaban, terima kasih. Artinya ada identitas, ada dokumen nantinya bisa dibaca atau dilihat oleh masyarakat Gaban yang harusnya tahu kan gitu. Di Semarang Tengah itu, saya pikir saya hanya melihat di daerah sini. Kenapa? Jangan tadi menyinggung soal air. Di mana di Semarang Tengah itu hanya orang yang jualan air dorongan itu hanya di wilayah sini, bahkan jalan ke utara ya Mas. Iya. Itu memang di sini berarti zaman dulu budaya jualan air keliling itu air layak minum ya bahasanya, dimulai dari sini dan ke utara ya. Karena air yang asli kalau di utara itu kan asin ya. Iya. Nah ini Mbak Nani ini orang utara, mungkin kenapa beli air ledeng kan begitu? Iya. Karena memang asin. Tapi sebelumnya tidak ada penjual air seperti itu. Di era 80-an ditangkaplah sebagai bisnis untuk menjual air. Ini butuh ini masyarakat. Jadi sebelum ada pasar online, yang hanya menggunakan ibu jari untuk mesen, ini sudah dimulai pedagang air ini. Mas, aku kirim banyu ya, datang. Dan kebutuhan air itu sebenarnya bukan buat rumah tangga awalnya, buat para pedagang. Pedagangnya buat antrinya, melebar ke masyarakat, akhirnya menjadi kebutuhan masyarakat. Dan masyarakat malas untuk mengambil karena jauh, nggak pesanlah di situ. Karena dulu di Gaban ini kan jarang yang punya ledeng, Pak Mas. Ya kan? Tidak tahu caranya atau bagaimana saya nggak tahu. Padahal di situ kan disediakan PDAM. Lah untuk mensiasatinya ya beli air di situ. Lah itu orang Kebumen kebanyakan. Oh itu orang Kebumen. Nah, orang Kebumen jualan air. Kalau di sini loh, jualan air itu ya ngambilnya di mana? Dulu ya di Kapi. Iya. Terus ada di Karanganyar Gang 8 itu di sebelah musolanya itu jadi agen air minum. Gerobakan loh Mas. Kalengan dari Blek Iya, itu. kalengan itu. Sekarang sudah mulai berkurang. Karena sekarang masyarakat kan sudah mulai masang PDAM. Masang ledeng. Jadi semakin efektif, pedagang air semakin berkurang, semakin tidak ada dan hanya ditemukan beberapa orang saja melakukan itu. Ya ekspansi kebudayaan, menciptakan itulah. Saya kaget melihat itu hanya di area tengah dan ke utara. Dan pasti saya pikirnya ya karena orang banyak urbanisasi dari daerahnya kemari ya di sinilah menurut saya pusatnya. Ya, dan betul. pasar ini saya baru tahu hari ini Ya. Mas. Itu sudah berapa lama? Wah ini udah lama Mas. Saya belum lahir udah ada. Serius? Pasar Krompiang namanya. Pasar Bu, J. Kita dulu ya. Terakhir Mas Gunung, apa yang menjadi yang belum terungkap di Gaban ini dan ingin Mas Gunung sampaikan?
yang belum terungkap itu saat ini saya mencari titik dari Kadipaten itu letaknya di mana. Sampai sekarang nggak ada. Kalau di Kanjengan kan ada, kan bangunannya dipindah ke Pitalang, kan begitu. Ada di Sekayu ada apa masjid, kan usianya lebih tua dari Masjid Demak. Artinya di situ mungkin juga kekuatan Kadipaten ada di sekitar masjid. Nah, kalau Gabahan yang belum terungkap dan keinginan saya adalah letak Kadipaten di Gabahan itu pada saat itu di mana gitu, pada abad itu. Karena kita hanya ditinggali kelenteng. 2 kelenteng itu mungkin usianya juga ratusan tahun. Kan begitu. Tapi apakah kelenteng itu? Kan begitu. Kalau kita bicara Kadipaten, enggak dong. Kelenteng bukan bagian itu kok. Bukan. Kan lahir karena orang sana sini. Nah, kan gitu, untuk membuat tempat peribadatan. Iya. Nah, titik dari pusat Kadipaten Gabahan itu di mana yang itu yang saya cari. Sampai sekarang belum ketemu. Sampai sekarang apakah hanya nama saja? Kan harus ada bukti dong. Iya. Kan begitu. Bisa dikatakan pusat Kadipaten di mana letaknya? Apakah Karangkembang? Karangkembang lokalisasi dulu. Kan begitu. Sekarang menjadi pasar. Apakah Karangsaru? Karangsaru itu kan sebutan nama baru sebelum Kapuran. Dulu kan Kapuran menjadi Karangsaru. Kan begitu. Apakah Jagalan? Bukan, Jagalan bagian dari bisnisnya Tasripin. Iya. Kan begitu. Sabandar lah mungkin pusat Kadipaten yang bisa dibaca adalah Sebandaran, karena Sebandaran itu Sabandar. Lah Kali Semarang itu lalu lintas ekonomi menuju laut yang ada di sana. Kan gitu. Mungkin itu. Tapi kan kita harus mencari apa kedudukannya gitu loh. Di mana sih? Di mana sih pusat Kadipatennya? Berbentuk apakah? Lah sampai sekarang belum terungkap.